perkenalkan nama saya Edita Nirmala Sarinalus dari kelas akuntansi G 2018 dengan NIM 181600237. Baik, saya akan mempresentasikan hasil PKL Mandiri di kantor Camat Pocoranaka Timur. Ruang lingkup instansi. 1. Sejarah perusahaan atau instansi. Sejarah singkat Kantor Camat Pocoranaka Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang pembentukan Kecamatan Ranamese, Kecamatan Pocoranaka Timur, dan Kecamatan Elar Selatan dalam wilayah Kabupaten Manggarai Timur yang diresmikan pada tanggal 12 Desember 2012 oleh Bupati Manggarai Timur, yaitu Dr. Randus Yosep Tote, MSI. Setelah ditetapkannya perda tersebut, Bupati Manggarai Timur kemudian melantik Bapak Alex Kantar, SH, selaku camat pertama. Dilaksanakannya pemekaran Kecamatan Pocoranaka Timur disebabkan karena luas wilayah dan jumlah penduduk kecamatan induk, yakni Pocoranaka, cukup banyak dan wilayah yang cukup luas, sehingga membuat pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menerbitkan peraturan baru pada tahun 2012. Luas wilayah Kecamatan Pocoranaka Timur yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Pocoranaka adalah seluas 256 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 28.286 jiwa yang beribu kota di Labir, Desa Gololero. Tempat dan kedudukan instansi. 1. Tempat instansi. Kantor Camat Pocoranaka Timur beralokasi di Jalan Gololero, Desa Rengkam, Kecamatan Pocoranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur. Kantor Camat beralokasi di Jalan Labir, Pocoranaka Timur. Kedudukan instansi. Kecamatan Pocoranaka Timur merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh camat. Kecamatan diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh camat. Penulis ditempatkan di bagian sub kepegawaian. Bentuk dan badan hukum instansi. Pemerintah Kecamatan Pocoranaka Timur adalah unit pelayanan pemerintahan tingkat kecamatan di bawah kepemimpinan Bupati Kabupaten Manggarai Timur. Pemerintah Kecamatan Pocoranaka Timur bekerja untuk menerima laporan kegiatan seluruh desa yang berada di dalam wilayah Kecamatan Pocoranaka Timur serta bertanggung jawab kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Pemerintah Kecamatan Pocoranaka Timur melaksanakan sebagai tugas dinas dalam penginputan data, mengarsipkan berkas, dan kegiatan surat menyurat, serta melatih keterampilan, pengetahuan, dan ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. Bidang perusahaan atau instansi. Kecamatan Pocoranaka Timur mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya yang mencakup bidang pemerintah, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat, dan pembinaan kehidupan masyarakat, serta urusan pelayanan umum lainnya yang diserahkan Bupati. Bidang pekerjaan, divisi atau departemen. Ditempatkan di kantor Camat Pocoranaka Timur, aktivitas yang dilakukan adalah tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020. Hari Senin sampai Jumat pukul 08.00 sampai 16.00. Dan ini untuk struktur organisasinya. Yang pertama camat, yang kedua kelompok jabatan fungsional, yang ketiga sekretaris camat. Dan sekretaris camat mempunyai 3 subbagian, yaitu
subbagian umum dan kepegawaian, subbagian keuangan, subbagian penyusunan program. Seksi tata pemerintah, seksi ketentraman dan ketertiban umum, seksi ekonomi dan pembangunan, seksi pemberdayaan masyarakat desa. Camat, tugas-tugas yang dilakukan camat diantaranya mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan dan perundang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintah kelurahan, melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sekretaris camat yaitu penyusunan rencana, program dan kegiatan kesekretariatan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan program kecamatan, pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan kecamatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga kecamatan, pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan, pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan, penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kesekretariatan. Subbagian umum dan kepegawaian yaitu penyusunan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan subbagian umum dan kepegawaian, pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian, pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya, dan pelaporan. Subbagian keuangan yaitu penyusunan rencana program dan kegiatan subbagian keuangan, penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi. Pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan rencana kegiatan, menyusun bahan, pemrosesan, pengusulan, dan verifikasi. Penyiapan bahan atau pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan, penyusun laporan keuangan kecamatan, penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. Subbagian penyusunan program yaitu penyusunan rencana, program, dan kegiatan. Subbagian penyusunan program, pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana dan program kecamatan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kecamatan, penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. Seksi tata pemerintah, penyusunan rencana, program, dan kegiatan. Seksi tata pemerintah, penyusunan petunjuk teknis lingkup tata pemerintahan, penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, penyiapan bahan pembinaan koordinasi pembinaan kegiatan pengembangan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa, penyiapan bahan pembinaan di bidang keagrarian, pelaksanaan proses administrasi kependudukan, pelaksanaan proses pelayanan administrasi lainnya lingkup tata pemerintahan. Seksi ekonomi dan pembangunan yaitu dipimpin oleh seorang kepala seksi yang punya tugas pokok membantu camat dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah yang telah dilimpahkan oleh wali kota dan tugas-tugas umum pemerintah dan lingkup urusan ekonomi dan pembangunan. Seksi pemberdayaan masyarakat yaitu penyusunan rencana, program, dan kegiatan. Seksi pemberdayaan masyarakat, penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pemberdayaan masyarakat,
penyiapan bahan pembinaan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti lembaga pemberdayaan masyarakat atau LPM, pelaksanaan proses pelayanan masyarakat dalam lingkup pemberdayaan masyarakat, penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. Analisis data. Yang pertama, bidang kerja. Pelaksanaan praktek kerja lapangan di Kecamatan Pocoranaka Timur yang beralamat di Lavir. Kegiatan ini berlangsung selama 1 bulan dihitung mulai dari tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020. Selama melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan, penulis ditempatkan pada bagian sub kepegawaian untuk membantu staf kepegawaian dalam melakukan tugas administrasi di lingkungan kantor Kecamatan Pocoranaka Timur. Pelaksanaan kerja. Pelaksanaan kegiatan PKL di Kecamatan Pocoranaka Timur dilaksanakan pada hari Senin sampai hari Jumat dengan jam kerja dari pukul 08.00 sampai pukul 16.00. Penulis berusaha menyelesaikan semua tugas yang diberikan dengan maksimal, tepat waktu, dan penuh dengan tanggung jawab. Untuk dapat menyelesaikan tugas yang diberikan, penulis dibimbing oleh staf yang ada di sub kepegawaian sehingga penulis memahami bidang pekerjaan yang diberikan. Kendala yang dihadapi. Selama menjalani PKL di kantor Camat Pocoranaka Timur selama kurang lebih 1 bulan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh penulis, diantaranya 1. Kurang teliti dalam menginput maupun mengintri data. 2. Kebingungan saat menerima tugas baru yang diberikan. Dan 3. Tidak tersedianya komputer khusus untuk penulis. Cara mengatasi kendala. Kurang teliti dalam menginput maupun mengintri data. Penulis lebih teliti lagi dan tidak tergesa-gesa saat menginput maupun mengintri data. Kebingungan saat menerima tugas baru yang diberikan. Penulis bertanya kepada staf agar lebih mengerti dengan tugas-tugas yang ada dan mendengarkan dengan baik instruksi staf dan bertanya apabila ada hal yang lupa dan hal yang tidak mengerti. Kesimpulan. Dengan adanya kegiatan PKL ini, dapat penulis simpulkan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat. Penulis mendapatkan pengalaman kerja yang pasti akan sangat membantu untuk menunjang karir penulis ke depannya. Kecamatan Pocoranaka Timur adalah unit pelayanan pemerintah tingkat kecamatan di bawah kepemimpinan Bupati Kabupaten Manggarai Timur. Pemerintah Kecamatan Pocoranaka Timur bekerja untuk menerima laporan kegiatan seluruh desa yang berada di wilayah kecamatan, serta bertanggung jawab kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Pemerintah kecamatan melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penginputan data, mengarsipkan berkas, dan kegiatan surat menyurat, serta melatih keterampilan, pengetahuan, dan ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. Sekian dan terima kasih.